Selamat datang dan jumpa kembali di channel Samhar. Semoga pemirsa budiman ada sehat saja selalu. Tampil di sini mesin cuci 2 tabung merek Toshiba dengan kapasitas 6,5 kg dengan permasalahan pulsator high blade tidak berputar atau tabung pencucian tidak berfungsi. Sekarang langsung saja tertuju pada motor tabung untuk diperiksa tanpa menggunakan alat ukur, yaitu dengan cara menginjeksi langsung listrik AC atau listrik PLN ke motor tersebut. Dan tanpa melepas kabel. Sebelum lo menginjeksi, perlu perhatikan kedudukan kabel berdasarkan skema instalasi kelistrikan yang terpasang pada bodi motor. Untuk menginjeksi arus listrik perlu mendapat perhatian pada kabel power AC cord supaya diamankan untuk menjaga kemungkinan kesetrum pada saat kesentuh pin stekernya akibat adanya timer berfungsi atau setengah fungsi dan penutup tabung spin atau pemerasan dalam keadaan tertutup. Lanjut, kita alirkan arus listrik ke motor dengan melihat reaksinya. Ternyata tidak ada gerakan putaran sedikit pun terlihat. Yang kita coba tadi adalah putaran ke kanan dengan jepitan kabel berwarna kuning, dan ini untuk putaran ke kiri dengan jepitan kabel berwarna orange, sama juga tidak ada putaran. Jadi kesimpulan daripada pemeriksaan ini, motor mesin cuci ini dinyatakan rusak. Sebelum melakukan penggantian, kiranya perlu mengenali fungsi dari warna kabel dari motor ini yang memiliki 3 kabel serabut tunggal, yaitu warna biru muda berfungsi sebagai jalur netral dengan simbol N dan warna kuning sebagai fase, begitu pula dengan warna orange berfungsi sebagai fase pula dengan simbol L yang diatur oleh timer untuk memindahkan fase atau jalur tersebut. Motor bawaan sudah dilepas kabelnya dari sistem untuk mengganti yang baru. Kembali ke timer sebagai alat untuk mengatur pemindahan fase listrik sesuai aturannya dari mesin cuci, di mana timer memasukkan fase listrik ke kabel warna kuning, maka motor akan berputar ke kanan. Begitu pula kalau fase listrik berada pada kabel orange, maka motor berputar ke kiri. Motor bawaan yang rusak disingkirkan, dan ini motor pengganti yang dilihat sekarang. Sementara dipasang kap yang berfungsi untuk mendinginkan motor, karena kalau motor berputar, kap ini ikut berputar yang memberikan hembusan udara, gunanya untuk mendorong panas keluar dari motor tersebut. Kap ini dilakukan penguncian mur sampai mentok betul supaya dalam mengoperasikan sebentar tidak khawatir akan lepas atau tidak menimbulkan suara yang mengganggu. Kap motor pemasangannya sudah selesai dan beralih pada pengetesan kinerja motor dengan memasang instalasinya sesuai yang ada di skema instalasi motor. Diawali dengan memasang kabel warna biru tua bergabung dengan kabel warna biru muda sebagai kabel netral, dan kabel kuning bergabung dengan kabel warna kuning, serta kabel berwarna merah bergabung dengan kabel berwarna orange sebagai fasenya.
Instalasi sudah terpasang dan siap dicoba motor ini dengan memasang kabel jepitan yang menghubungkan listrik alternatif current atau AC ke motor, di mana kabel jepitan warna hitam digabung dengan kabel warna biru sebagai titik netral dan kabel jepitan warna merah digabung dengan kabel warna kuning sebagai titik fase. Lihat putarannya, motor putaran mengarah ke kanan dan dipindahkan kabel jepitan warna merah digabung dengan warna orange untuk titik fase mengeluarkan putaran motor ke kiri. Pengetesan motor pengganti sudah selesai dengan hasil yang baik. Jadi semua menyangkut pengabelan yang dipasang tadi ikut dilepas kembali, seperti kabel penghubung dan kabel motor ikut juga dilepas. Karena motor tersebut akan dimasukkan pada dudukannya semula. Sebelumnya, motor dimasukkan pada tempatnya, bantalannya harus dipasang, dan bantalan itu ada 3 pieces. Sementara dilakukan pemasangan bantalan motor, dan kita tunggu sampai selesai. Pemasangan bantalan sudah selesai dan motor tersebut diarahkan pada tempatnya dengan hanya mengangkat sedikit bodi atasnya untuk meloloskan motor mencapai dudukannya. Motor sudah duduk pada tempatnya dan tinggal mengatur posisinya supaya motor terpasang dengan benar. Pengaturan posisi motor beserta pemasangannya sementara dilakukan, dan untuk menunggunya sampai selesai, di sini perlu pemirsa ketahui bahwa mesin cuci ini memiliki fitur yang namanya washing board dan golden soak period. Fitur ini berfungsi untuk perendaman pakaian sebelum melakukan pencucian. Hal ini bertujuan untuk memudahkan noda terangkat dari pakaian sehingga mampu untuk membersihkan pakaian secara efektif dan maksimal. Pemasangan motor masih sedang berlangsung. Di sini mesin cuci dibaringkan untuk melihat baut dan menguncinya dengan maksimal. Setelah penguncian baut dilakukan, mesin cuci ini dikasih berdiri kembali untuk pemasangan fumble dan pemasangan kabel motor yang telah dilepas dan dikembalikan seperti sebelumnya. Pemasangan fumble sedang dilakukan. Terlihat fumble diarahkan di pulley masing-masing. Pertama, fumble mengarah pada pulley motor, berikutnya fumble diarahkan pada pulley gearbox. Untuk pemasangan fumble sudah selesai. Selebihnya kita periksa mur daripada motor. Siapa tahu ada mur yang belum maksimal kerapatannya, itu kita perkuat kembali supaya pekerjaan akan menjadi aman. Dalam artian pekerjaan tidak berulang kembali
dengan permasalahan lain dalam periode waktu yang panjang. Berikutnya, pemasangan kabel motor yang telah dilepas dipasang kembali dengan cara pemasangannya sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini kabel motor mesin cuci sedang dipasang, yang tiap kabelnya dimasukkan dalam pengelompokan lalu dipelintir, begitu dengan kabel satunya sama dan seterusnya. Lalu tiap pengelompokan kabel diisolasi. Jadi di sini ada 3 kelompok kabel yang diisolasi, gunanya supaya tidak terjadi hubungan singkat antar kelompok kabel dengan kelompok kabel lainnya. Pekerjaan pengisolasian kabel sedang dilakukan. Kalau sudah selesai, kumpulan kabel tersebut dimasukkan dalam wadah aman dari mesin cuci ini. Pekerjaan pengisolasian kabel sudah selesai. Selanjutnya kumpulan kabel ini disatukan dalam satu tempat seperti yang terlihat untuk mengamankan setiap sambungan kabel dari pengaruh faktor luar, salah satunya rembesan air. Pemasangan box aman sudah selesai. Lanjut pada pembenahan mesin cuci ini secara keseluruhan, menandakan pekerjaan perbaikan mesin cuci merek Toshiba sudah rampung dan tinggal membuktikan hasil pekerjaan. Olehnya itu, dari saya pribadi undur diri dari tayangan karena dibatasi oleh waktu. Semoga video ini bermanfaat adanya, bisa sebagai referensi untuk ke depan, khususnya dalam perbaikan mesin cuci 2 tabung. Serta untuk pemirsa diucapkan terima kasih atas waktu menonton tayangan